Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, angkatnya untuk kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik. Ibu akan mau absensi dulu ya kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bina. Bina, tangannya apa? Kaki. Terima kasih. Jadi Bina sakit ya. Baiklah anak-anak semua. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang materi pembelahan sel. Nah, untuk pembelahan sel, di sini yang kita pelajari adalah pembelahan mitosis. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang terjadi jika ada sel yang rusak? Misalkan sel kulit rusak, selnya akan, kalau rusak misalnya luka nih, sel kulit kita luka, apa yang terjadi pada lukanya? Beberapa hari kemudian tertutup. Oke. Kenapa bisa tertutup? Coba satu orang. Oke, Dela. Iya, karena selnya memperbanyak diri, membelah diri untuk menutup luka tersebut. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu akan memberikan video tentang bagaimana sih proses penutupan luka tersebut. Agregasi platelet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Herz Risman. Di channel ini kembali berbagi tentang bagaimana cara proses penyembuhan luka terjadi. Simak terus video ini sampai selesai. Luka adalah suatu cedera di mana kulit robek, terpotong atau tertusuk, atau trauma benda tubuh yang menyebabkan kontusi. Ada beberapa fase dalam proses penyembuhan luka, di antaranya fase hemostatis. Pada luka yang menembus epidermis, akan merusak pembuluh darah menyebabkan pendarahan. Untuk mengatasinya terjadilah proses hemostasis. Proses ini memerlukan peranan platelet dan fibrin. Pada pembuluh darah normal, terdapat produk endotel seperti prostacyclin untuk menghambat pembentukan bekuan darah. Ketika pembuluh darah pecah, proses pembekuan dimulai dari rangsangan kolagen terhadap platelet. Platelet menempel dengan platelet lainnya dimediasi oleh protein fibrinogen dan faktor von Willebrand. Agregasi platelet bersama dengan eritrosit akan membentuk kapiler untuk menghentikan pendarahan. Saat platelet teraktivasi, membran fosfolipid berikatan dengan faktor pembekuan V dan berinteraksi dengan faktor pembekuan X. Aktivitas protrombinase dimulai, memproduksi trombin secara eksponensial. Trombin kembali mengaktifkan platelet lain dan mengkatalisasi pembentukan fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin berlekatan dengan sel darah merah membentuk bekuan darah dan menutup luka. Fibrin menjadi rangka untuk sel endotel, sel inflamasi dan fibroblast. Fibronektin bersama dengan fibrin sebagai salah satu komponen rangka tersebut dihasilkan fibroblast dan sel epitel. Fibronektin berperan dalam membantu pelekatan sel dan mengatur perpindahan berbagai sel ke dalam luka. Rangka fibrin fibronektin juga mengikat sitokin yang dihasilkan pada saat luka dan bertindak sebagai penyimpan faktor untuk proses penyembuhan. Fase inflamasi. Reaksi inflamasi adalah respon fisiologis normal tubuh dalam mengatasi luka. Inflamasi ditandai oleh rubor, kemerahan, tumor, pembengkakan, kalor, hangat, dan dolor, nyeri. Tujuan dari reaksi inflamasi ini adalah untuk membunuh bakteri yang mengkontaminasi luka. Pada awal terjadinya luka terjadi vasokonstriksi lokal pada arteri dan kapiler untuk membantu menghentikan pendarahan.
Proses ini dimediasi oleh epinefrin, norepinefrin, dan prostaglandin yang dikeluarkan oleh sel yang cedera. Setelah 10 sampai dengan 15 menit pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi yang dimediasi oleh serotonin, histamin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi ciri-ciri setiap pembelahan mitosis. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan 4 tahapan mitosis ya. Nah, pembelahan sel itu dapat terjadi secara yang pertama amitosis, yang kedua mitosis, dan yang ketiga meiosis. Nah, apa itu pembelahan amitosis? Pembelahan amitosis merupakan pembelahan sel secara langsung tanpa melalui fase-fase pembelahan. Terdapat pada makhluk hidup yang uniseluler, misalkan hewan bakteri atau protozoa. Nah, seperti apa pembelahan amitosis? Bisa kita perhatikan di gambar. Ini adalah gambar apa? Ada yang tahu? Bakteri. Nah, awalnya bakteri itu hanya terdiri dari satu sel. Ini, kemudian DNA-nya membelah menjadi 2. Kemudian di bagian dinding selnya di sini mengalami lekukan. Lama-lama membelah menjadi 2 sel yang sifatnya sama dengan sel induk. Paham ya? Jadi di sini pembelahannya terjadi secara langsung. Nah, yang kedua pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ada 4 tahap. Yang pertama adalah profase, yang kedua metafase, 3 anafase, dan keempat telofase. Baiklah, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang materi pembelahan mitosis. Silakan kalian simak baik-baik. Halo sebagian, balik lagi dengan Games Test Media. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Amin. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu sekarang kita akan bahas mengenai materi pembelahan sel mitosis. Seperti apa penjelasannya? Simak terus ya sebagian. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau istilahnya adalah sel somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Nah, sahabat, terdapat 4 fase atau tahap dalam pembelahan mitosis yang namanya yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Nah, supaya kamu semakin paham, langsung aja yuk kita masuk pada pembahasan dari setiap fasenya. Pada tahap interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan proses pembelahan. Nah, selama interfase ini inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas. Namun kromosom pada sel ini tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Nah, di bagian luar inti sel terdapat yang namanya sitosom yang mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Nah, tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase pertama,
fase S atau sintesis dan fase G2 atau G2. Nah, fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan perkembangannya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase selanjutnya, yaitu fase S. Pada fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan buah salinan DNA. Nah, fase terakhir yaitu fase gap kedua, replikasi DNA telah selesai. Nah, terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan atau disebut sebagai tahap inti dari mitosis. Kita masuk pada tahap yang pertama yaitu profase. Ya. Nah, pada profase ini yaitu awalnya sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Yang kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Nah, mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindle. Nah, di tahap ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami ketebalan, kemudian membentuk istilah yang kita kenal dengan kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari dua kromatid identik yang terlihat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki dua kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Nah, di akhir tahap profase, nukleolus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Kita lanjut. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat lagi. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat, dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Nah, masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Nah, apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Nah, pembelahan ini dimulai dari inti sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel. Nah, sehingga nantinya akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Kita lanjut pada tahap berikutnya. Oke, sebagian selanjutnya kita sudah masuk pada tahap akhir atau utama dari pembelahan sel secara mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti juga
sudah mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang tersisa. Nah, kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benar-benar kromatin kembali, seperti yang kita lihat pada tahap awal pada pembelahan mitosis. Setelah tahap dari telofase, yaitu merupakan tahap utama, maka terdapat yang namanya tahap sitokinesis. Sitokinesis ini merupakan bagian dari proses pembelahan sel, di mana sitoplasma dari satu eukaryotik sel membelah menjadi dua sel anak. Nah, pembagian sitoplasma ini dimulai selama atau setelah tahap akhir dari pembelahan inti dalam mitosis, yaitu pada saat anafase tadi, yaitu anafase akhir hingga tahap sel fase, dan sampailah pada tahap menghasilkan dua sel anak seperti yang kita lihat pada gambar. Baik, sebagai untuk pembahasan singkat mengenai tahapan pembelahan sel secara mitosis. Baiklah, nah itu sedikit pemaparan tentang materi tahapan pembelahan sel. Untuk lebih jelas lagi ya, jadi hari ini kita akan menerapkan pembelajaran kooperatif jigsaw. Nah, bagaimana itu sistemnya? Nah, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok asal ya, jadi sesuai barisan saja. Yang paling pinggir kelompok asal 1, kemudian yang barisan kedua kelompok asal 2, kelompok asal 3, dan kelompok asal 4. Nah, nanti masing-masing kelompok asal ya akan mendapatkan bagian tahapan pembelahan mitosis. Jadi dari 8 orang tersebut, Ibu akan bagi masing-masing 2 orang untuk masuk ke dalam kelompok ahli. Jadi kelompok ahli itu ada 4. Yang pertama kelompok ahli profase, yang kedua kelompok ahli metafase, yang ketiga kelompok ahli anafase, yang keempat kelompok ahli telofase. Nah, nanti setiap kelompok ahli masing-masing kelompok asal berkumpul ya dalam satu kelompok dan mengerjakan LKPD yang akan Ibu siapkan. Paham sampai di sini? Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya pada setiap kelompok. Silakan dibaca LKPD-nya nanti bersama anggota kelompoknya. Nah, sekarang kalian sudah duduk di kelompok ahli masing-masing. Silakan berdiskusi bersama kelompok ahlinya untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Ibu beri waktu sekitar 15 menit ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok asal 3 berdirinya kami di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan oleh baik. Pertanyaannya, jelaskan secara singkat urutan tahapan pembelahan mitosis. Bisa dilihat ya gambarnya. Yang pertama ada tahapan profase. Di sini yang warna pink muda itu namanya centriole, yang mengikat dengan spindle dengan dua kutub yang berlawanan. Lalu di dalam garis-garis yang putus terdapat sentromer kromosom. Pada tahap yang kedua ada tahap metafase yang warna pink ini namanya centriole. Terus yang putih ini tentang spindle yang mengikat pada kromosom yang warnanya ungu kuning. Terus dia tersusun berjajar pada garis ekuator. Jadi proses berpikir menarik kromosom sehingga juga yang namanya kromatin. Nah, dan tahapan yang terakhir adalah telofase. Jadi tahapannya ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, bagaimana kalau yang lain? Setuju? Lanjut soal selanjutnya, jelaskan ciri-ciri yang paling jelas membedakan setiap tahapan mitosis: profase, metafase, anafase, dan telofase. Di profase ciri-cirinya yaitu memberat intinya melebur. Terus centriole membelah menjadi kutub yang berbeda. Di metafase, kromosom tersusun berjajar di garis ekuator dan setiap kromosom berikatan dengan benang spindle. Pada fase anafase, ciri-cirinya kromatin kembar berpisah. Terus kemudian kromosom bergerak ke berlawanan ditarik oleh benang spindle. Pada fase telofase, kromosom mulai membentuk kembali menjadi benang kromatin dan benang spindle dihilang karena sudah tidak ditemukan lagi. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana benang spindle memainkan peran vital dalam memisahkan kromosom? Jelaskan pada tahapan mana saja benang spindle aktif. Benang spindle aktif pada fase metafase dan anafase. Pada fase metafase, benang spindle berperan mengikat kromosom centriole dengan kromosom. Pada fase anafase, benang spindle-nya menarik kromosom menjadi kromatin. Arah ya. Pertanyaan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika proses pembelahan mitosis tidak berjalan normal? Berikan contoh dampak. Apa yang terjadi jika pembelahan mitosis itu tidak normal? Jika pembelahan mitosis tidak normal, jumlah terapis menerus dapat mengakibatkan agar dan juga penutupan luka yang tidak merata dan mengakibatkan kronis. Beri aplaus untuk tolong. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok asal 2 akan menyaksikan pembelahan mitosis. Perkenalkan, nama saya Belva, saya Sila, saya Rini, saya Syafira, saya Sika Nabila, saya Sakina, saya Rosa. Langsung aja kita jawab pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan secara singkat urutan tahap pembelahan mitosis. Baiklah, pada pembelahan mitosis terjadi 4 tahap, di mana tahap pertamanya adalah profase, tahap keduanya metafase, tahap ketiganya anafase, dan tahap keempatnya adalah telofase. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan ciri-ciri yang paling jelas membedakan setiap tahapan mitosis, profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada profase ciri-cirinya yaitu yang pertama membran inti menghilang, kedua kromosom menebal, yang ketiga sentriol migrasi pada 2 kutub berbeda, yang ketiga spindel pembelahan mulai terbentuk, yang terakhir nukleus menghilang. Pada metafase ciri-cirinya yaitu kromosom yang berjajar di bidang ekuator sel. Yang kedua adalah benang spindel melekat pada sentromer setiap kromosom. Pada sel anafase, ciri-cirinya yang pertama, kromatik kembar berpisah. Sentromer 11 sehingga kromatik kembar menjadi kromosom mandiri. Kedua, kromosom bergerak menuju perlawanan dari benang spindel menuju gabung sel. Pada tahap telofase, kromosom mulai mengundur kembali menjadi benang kromatis. Kedua, benang spindel menghilang karena tidak ditemukan lagi. Tiga, nomor ini terbentuk kembali mengelilingi kromosom. Selanjutnya, bagaimana benang spindel memainkan peran vital dalam memisahkan kromosom? Jelaskan pada tahapan mana saja benang spindel aktif. Benang spindel aktif pada tahap metafase dan anafase. Di mana metafase, benang spindel berperan sebagai mengikat kromosom agar terus berada di garis ekuator atau di bidang di ekuator. Setelah itu, pada tahap anafase itu benang spindelnya berperan mengikat kromosom ke kutub yang berbeda atau yang berlawanan. Pertanyaan terakhir, apa yang akan terjadi jika proses pembelahan mitosis tidak berjalan normal? Berikan contoh dampaknya. Selain dapat terjadi kanker, dapat juga terjadi keloid pada kulit. Mungkin kelompok lain ada yang ingin ditanyakan atau beri tanggapan bagaimana hasil kerja kelompok asal. Silakan tanggapannya. Saya mau Ya silakan sudah. Tanggapan saya mengenai presentasi atau yang ditampilkan kalian sudah bagus dan sudah sesuai. Cara penyampaiannya sudah baik, bisa tersampaikan, jadi kami lebih paham. Oke, terima kasih. Iya. Sekian presentasi dari kelompok asal 2. Terima kasih. Ya, respon semuanya. Nah, dengan berakhirnya presentasi kelompok asal, maka sebelum menutup pembelajaran hari ini, saya minta 1 orang siswa untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Iya, silakan Cika. Jadi yang dapat kita simpulkan di pembelajaran hari ini, yang pertama, pembelahan mitosis itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap profase, metafase, anafase, dan yang terakhir telofase. Nah, kesimpulan yang kedua,
tempat terjadinya pembelahannya tuh terjadi di sel tubuh makhluk hidup. Dan kesimpulan yang ketiga, tujuan adanya pembelahan mitosis itu untuk memperbaiki sel yang rusak dan mempertahankan jumlah kromosom. Oke, berapa? Ya, benar sekali. Jadi kesimpulan yang dapat kita